Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat, semangat, dan juga tentunya terus berkembang setiap harinya. Nah, teman-teman, kalau di video sebelumnya kita udah banyak membahas tentang dasar-dasar public speaking dan bagaimana cara berbicara di depan umum dengan lebih percaya diri. Nah, maka pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang gak kalah penting, yaitu tentang teknik mengelola dan memandu acara sebagai MC, announcer, dan juga moderator. Nah, mungkin banyak yang mengira ya bahwa ketiga peran ini sama. Memang sama sih, cuma sama-sama berbicara di depan umum, sama-sama memegang mikrofon, dan sama-sama berada di tempat di depan audiens banyak gitu ya. Padahal sebenarnya tugas, fungsi, dan teknik yang digunakan itu sangat berbeda teman-teman. Kalau kalian pernah menghadiri seminar, mengikuti webinar, mendengarkan siaran radio, atau menonton acara resmi dan hiburan, pasti pernah melihat peran MC, announcer, maupun moderator. Nah, lalu apa sih perbedaannya gitu? Gimana teknik menjadi MC yang baik? Apa tugas seorang announcer? Dan bagaimana cara menjadi moderator yang mampu mengendalikan jalannya diskusi? Nah, semuanya akan kita bahas secara lengkap dalam video ini. Jadi pastikan teman-teman selalu menonton sampai selesai ya. Nah, yuk langsung kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang MC atau Master of Ceremony. Ya, seperti yang kita tahu, MC itu adalah seseorang yang bertindak sebagai pembawa acara atau tuan rumah dalam sebuah kegiatan gitu. Tugas utama MC di sini adalah untuk memandu seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir agar berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan susunan acara. Nah, seorang MC itu bukan hanya bertugas membawakan atau membacakan rundown acara aja teman-teman. Lebih dari itu, MC juga harus mampu membangun suasana, menjaga perhatian audiens, serta menjadi penghubung antara setiap sesi dalam kegiatan. Contohnya saat seminar, wisuda, pernikahan, atau acara resmi lainnya, MC itu menjadi sosok yang mengarahkan jalannya acara sehingga semua bagian dapat berlangsung sesuai rencana gitu. Nah, selanjutnya itu adalah announcer atau penyiar. Nah, announcer merupakan seseorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada khalayak. Nah, peran ini paling sering kita temukan itu dalam dunia penyiaran radio, teman-teman. Seorang announcer membawakan berita, memutarkan lagu, memandu program siaran, hingga menyampaikan berbagai informasi kepada pendengar. Karena komunikasi itu dilakukan melalui suara, announcer itu harus memiliki artikulasi yang jelas, intonasi yang menarik, dan kemampuan berbicara yang mampu membuat pendengar itu tetap fokus meskipun tidak melihat pembicaranya secara langsung. Nah, berikutnya itu adalah moderator. Moderator itu adalah orang yang memimpin, mengatur, dan mengendalikan jalannya diskusi, seminar, debat, atau talkshow. Nah, tugas moderator di sini bukan hanya memberikan materi ya teman-teman, melainkan memastikan diskusi ini berjalan secara terarah, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, moderator juga bertugas untuk memberikan kesempatan gitu kepada narasumber untuk berbicara, terus kemudian mengatur sesi tanya jawab, menjaga suasana tetap kondusif, dan tentunya menyimpulkan hasil dari diskusi tersebut. Nah, agar lebih mudah dipahami nih teman-teman dari ketiga peran ini, mari kita lihat perbedaannya. Di sini, MC itu berfokus pada keseluruhan acara. Nah, ia memandu acara itu dari pembukaan hingga penutupan. Sedangkan announcer itu berfokus pada penyampaian informasi atau siaran kepada audiens, serta moderator di sini berfokus pada jalannya diskusi dan interaksi antara narasumber serta peserta gitu. Jadi meskipun sama-sama berbicara di depan publik, tujuan dan tanggung jawabnya itu mereka tetap memiliki tujuan dan tanggung jawabnya masing-masing. Masih banyak perbedaan gitu. Nah, untuk menjadi MC yang profesional, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah suara. Kenapa suara? Nah, MC harus memiliki suara yang jelas, lantang, dan nyaman didengar.
Yang kedua, itu adalah sikap tubuh. Berdirilah dengan percaya diri, menjaga kontak mata, dan menunjukkan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga adalah penampilan atau pakaian yang sesuai dengan jenis acara. Jadi, pakaian juga dilihat ya teman-teman, harus menyesuaikan dengan acaranya. Yang keempat yaitu naskah acara. MC itu harus memahami susunan acara secara menyeluruh agar tidak bingung saat memandu kegiatan. Yang kelima adalah gladi bersih atau latihan sebelum acara berlangsung. Nah, semakin sering berlatih, semakin siap menghadapi berbagai situasi. Kalau tadi kita udah bahas teknik menjadi MC yang baik, sekarang kita bahas teknik menjadi moderator yang baik. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Pertama, melakukan riset terlebih dahulu terhadap tema dan narasumbernya. Yang kedua, menyusun sistem atau alur diskusinya akan seperti apa. Yang ketiga, menyiapkan kalimat pembuka yang menarik. Yang keempat, menyiapkan pertanyaan yang relevan untuk mengembangkan diskusi. Dan yang kelima, itu adalah mampu menyimpulkan hasil pembahasan secara jelas dan singkat. Nah, selanjutnya ada juga teknik menjadi announcer. Nah, announcer ini membutuhkan keterampilan yang cukup beragam, teman-teman. Di antaranya adalah kemampuan berbicara, membaca naskah, menulis, dan melakukan improvisasi saat dibutuhkan. Selain itu, announcer juga harus menguasai bahasa tubuh ya, atau smiling voice atau suara yang terdengar ramah serta mampu menginterpretasikan isi naskah agar lebih hidup. Nah, setiap profesi di sini memiliki tanggung jawabnya masing-masing ya. MC itu untuk bertugas membantu jalannya acara, memberikan informasi, mengatur suasana, serta menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga. Sedangkan announcer itu bertanggung jawab menyampaikan informasi dengan jelas, menjaga kualitas siaran, dan membangun komunikasi yang baik dengan pendengar. Sementara moderator bertugas membuka diskusi, memperkenalkan narasumber, mengendalikan sesi tanya jawab, menjaga fokus pembahasan, hingga menyimpulkan hasil diskusi. Nah, teman-teman, kemampuan berbicara saja itu tidak cukup rasanya ya. Seorang MC, announcer, maupun moderator itu harus memiliki etika yang baik. Nah, beberapa etika yang harus dijaga itu antara lain ya, harus bersikap sopan dan santun, menghormati narasumber dan tamu undangan, menjaga profesionalitas, tidak memihak, serta menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, terkadang juga dalam melakukan ketiga peran itu dalam praktiknya memang tidak selalu berjalan mulus ya. Pasti ada beberapa kendala, yaitu salah satunya rasa grogi, kurang percaya diri, kurang memahami materi, kesalahan komunikasi gitu. Lalu bagaimana solusinya gitu? Yang pertama, lakukan latihan berulang sebelum tampil. Latihan itu memang sangat penting teman-teman. Yang kedua, pahami rundown dan alur acara secara menyeluruh. Yang ketiga, bangun pola pikir positif sebelum tampil. Yang keempat, lakukan koordinasi yang baik dengan panitia dan tim teknis. Yang kelima, siapkan cue card atau catatan kecil sebagai pengingat. Nah, dan yang tidak kalah penting, tetap tenang ketika menghadapi masalah. Kemampuan improvisasi ya, ketika menghadapi masalah gitu. Karena kemampuan improvisasi seringkali menjadi penyelamat dalam situasi yang tidak terduga. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa MC, announcer, dan moderator itu memiliki fungsi yang berbeda tetapi sama-sama memegang peranan penting dalam keberhasilan sebuah acara. Nah, semakin sering kita berlatih ketiga peran itu, nah maka kemampuan kita dalam berbicara dan memandu sebuah kegiatan itu akan semakin lancar. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya.